Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan membawa renungan pagi mengenai ucapan syukur yang saudara sudah pasti tahu itu terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sekaligus saya akan baca Roma 8 ayat 28 dan Mazmur 38 ayat 1, Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Dikatakan Roma 8:28, segala hal bekerja bersama untuk kebenaran bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang dipanggil keluar sesuai rencananya. Kalau Efesus 5 ayat 19 sampai 20 mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Kita harus mengucap syukur bukan di saat kita memperoleh berkat, tetapi apabila masalah itu datang dalam hidup kita, kita harus mampu mengucap syukur. Sebab hidup ini tidak selalu berjalan rata. Hidup ini kita melewati angin ribut, badai, kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang kita berjalan di jalan yang mulus, luar biasa. Tetapi di dalam kehidupan ini silih berganti, suka dan duka, senang dan susah itu berganti dalam hidup kita. Biarlah kita mau tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau saudara baca di Mazmur 138 ayat 1 dikatakan itu kehendak Tuhan di dalam kita mengucap syukur. Dan Efesus 5 ayat 19 sampai 20 dikatakan tetap mengucap syukur senantiasa. Kenapa Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat Tesalonika? Sebab mereka ada di dalam kesulitan. Untuk menanggulangi kesulitan, Paulus mengirim Timotius untuk datang ke Efesus dan memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi anugerah yang luar biasa, yaitu nasihat-nasihat yang baik. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Meskipun terkadang sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, pahit dirasa, tidak masuk akal. Seringkali umat manusia bertanya, mengapa ini harus terjadi? Mengapa itu datang di dalam hidup kita? Bukankah kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah setia? Tetapi di dalam segala hal, baiklah belajar dari Rasul Paulus yang menulis kepada sidang di Tesalonika, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Memang tidak bisa disangkal pada waktu kesesakan, tekanan itu datang dalam hidup, rasanya kami tidak bisa tahan. Kami terjepit, kami menderita, penderitaan tiada henti-henti, silih berganti. Kesesakan menekan setiap saat. Tetapi satu perkara yang harus kita tahu, kadang-kadang sulit memahami kehidupan ini. Sulit kita menerima kenyataan dalam kehidupan. Tetapi Rasul Paulus ingin supaya kita tetap percaya. Jangan tanya mengapa ini terjadi. Jangan tanya siapa saya sampai di manakah Tuhan berada. Tetapi berkatalah kepada dirimu, untuk apa saya harus melalui kesulitan ini? Untuk apa saya harus menghadapi tekanan ini? Untuk apa saya menghadapi penderitaan ini? Jawabannya,
demi kemuliaan Tuhan. Tuhan punya rencana yang terindah. Kita tidak mengerti, kita tidak bisa memahami mengapa itu terjadi. Berkatalah, untuk apa Tuhan ini harus terjadi? Orang yang mengasihi Tuhan akan lihat di ujung kesempitan, di ujung kesesakan ada kemenangan. Dan Tuhan melatih pribadi kita, karakter kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman janji Tuhan, berdiri atas sabda Tuhan. Jangan kita menoleh ke belakang, jangan kita menyesal, jangan kita meragukan Tuhan, tetapi kita harus tetap fokus dan percaya kepada Tuhan. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan begini, Tuhan adalah setia dan akan membangunmu dan menjagamu dari si jahat, dari kuasa-kuasa yang jahat. Sebab kita mempunyai Tuhan yang tetap perhatikan, peduli kepada kita. Sebab itu, jangan lupa mengucap syukur. Sebaliknya, jangan berkata, bersungut, mengeluh, menyatakan ketidaksejahteraan. Tetapi kita harus menoleh ke atas, fokus kepada Tuhan, dan dari atas, dari Dialah kita memperoleh kekuatan. Saya akan membacakan kata dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 20. Berbicara satu dengan yang lain dengan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah, lantunlah isi hatimu kepada Tuhan. Kita tidak perlu bersungut. Kalau kita bersungut, bukan itu melegakan kita, tetapi melemahkan kita, membuat kita malah terpuruk di dalamnya. Tetapi kalau kita menengadah kepada Tuhan, kita akan melihat kekuatan yang datang dari atas. Itu menyegarkan kita, memproteksi kita. Kekuatan itu tidak datang sekaligus, tetapi satu demi satu akan kita alami, kita rasakan kekuatan supranatural yang berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya bersyukurlah dengan segenap hati di muka segenap semua yang melihat kami. Kami menyanyikan pujian bagimu, Bapa Surgawi. Kami sujud menyembah di tempat kudus-Mu. Kami memuji nama-Mu untuk kebaikan kasih-Mu. Agungkanlah nama-Mu, nama Tuhan atas segala bangsa. Ketika kita berseru, pasti Tuhan akan menjawab. Sebab Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku di masa kesesakan, aku akan menjawab engkau. Puji Tuhan, firman Tuhan itu tidak panjang. Cukup sekian, saya mau tutup di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami sadar kami tidak melewati dunia yang penuh kemilau, tetapi kami harus menjalani kehidupan ini. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka, ada diberkati, ada seolah-olah ditinggalkan. Tetapi satu perkara, biar dari mulut bibir kami tidak keluar sungutan, tidak keluar omelan, tidak keluar kata-kata yang pahit terhadap Engkau. Tetapi kami tetap mau memuji, bersyukur, dan kami tahu
rancangan-Mu itu baik bagi kami. Setelah melewati kesulitan, setelah melewati badai angin ribut, di sana kami boleh terima kekuatan, kesabaran, karakter kami dirubah, karakter kami diubah menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan bagi pemirsa yang mendengarnya. Biar mereka juga dikuatkan. Kalau ada kesulitan, kesesakan, himpitan, mereka tidak ditinggalkan sendiri. Yesus adalah Allah Immanuel yang menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami tidak perlu ragu dan khawatir karena Engkau menyertai kami, mengangkat kami, membentuk hidup dan karakter kami untuk menjadi seperti Engkau. Penderitaan bukan masalah, tetapi penderitaan, tekanan itu menjadi berkat buat kami. Kalau kami mau syukuri itu semua dan jalani di dalam memegang janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong pemirsa, dalam kesakitan Engkau sembuhkan, dalam kesusahan Engkau penghiburan yang sejati, dalam kesesakan Engkau kelepasan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Amin.